Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang saya sangat kasihi, kau yang berada di rumah masing-masing dan kami yang ada di tempat ini, kita dipersatukan oleh Roh Kudus, ya. Kita akan beribadah, kita akan berdoa, dan saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah dibatasi dengan berpisahnya kita dalam ibadah ini, tetapi saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menjangkau Bapak Ibu, melawat kita semua, sehingga kita akan diberkati usai dari ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan. Haleluya. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, sepanjang hari ini. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kita pasti mengalami kasih indah di sepanjang hari ini. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwa. Kasih hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegangkanku sepanjang jalanku. Sementara musik mengalunkan lagi. Haleluya. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu, di dalam situasi yang sangat menyesakkan kita, ya, situasi yang getir, situasi yang berat hari-hari ini, kita tetap mengalami kasih Yesus yang begitu indah. Amin. Haleluya. Dan sepanjang hari ini saya yakin Bapak Ibu mengalami kasih dari Yesus yang mewarnai, dan itu kita alami sepanjang hari ini. Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih Yesus, mari naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam waktu. Kasih Yesus indah dalam
denganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membebaskan hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebaskan hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, oh haleluya, ku merasa teduh. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Mari sembah Dia, haleluya. Pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Engkaulah kasih dalam hidupku Tuhan. Mengalirlah dalam hidupku kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dalam hidupku. Kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguh baik dalam hidupku. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan mari sembah Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Muliakan Dia, haleluya. Dengan bibir mulut lidahmu, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau menyerang aku. Engkau Allah yang terbesar dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Beri hatiku menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh
segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Bahkan terima kasih sampai hari ini kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, saya mau katakan Tuhan, Engkau sungguh hebat dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah kami berada di dalam suatu situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang sungguh mengerikan Tuhan. Bahkan situasi kondisi yang sangat memprihatinkan hari-hari ini, yang tidak pernah kubayangkan, yang tidak pernah kupikirkan Tuhan. Bahkan hati kami dan siap, kehidupan kami dan siap untuk menghadapi badai persoalan hidup hari-hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya kalau kami ada hari ini, semua karena Yesus baik dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau memuji, mau menyembah, menaikkan ucapan syukur sebagai ucapan syukur terima kasih kami untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak, kami mau memulaikan ibadah ini. Kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami mengalami kekuatan, mengalami pemulihan dan mengalami lawatan Tuhan. Dan biarlah ibadah doa malam hari jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. katakan menghibur, Haleluya.
keteduhan hati kami malam ini Tuhan. Singkapkanlah mata kami Tuhan, untuk kami melihat, untuk kami menikmati keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Taurat-Mu, yang ada di dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi pribadi-pribadi menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami sadari hari-hari ini tidak ada kekuatan yang lain selain kami ada diam di dalam Engkau, diam di dalam kekuatan Engkau, bernaung di dalam firman-Mu, bernaung di dalam kehadirat-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Kami menjadi kuat dan kami dapat melewati masa yang sulit ini, dapat melewati masa yang sukar ini, karena Tuhan beserta dengan kami. Demikian jadi firman-Mu berkata, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami untuk kami berdoa di hadapan-Mu, untuk menaikkan pokok-pokok doa kami, sehingga kami melihat keajaiban Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima ketetapan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, haleluya. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa dulu jemaat Tuhan yang paling jauh di kota Bima. Ya, keluarga Bapak David, apa kabar? Puji Tuhan. Keluarga yang ada di Kute, apa kabar Bapak Ibu semua di sana? Ya, ada keluarga Bapak Joni Rompis, ada Bapak Vincent, ya, ada Bapak Sudarli, ya, dan juga ada beberapa jemaat di situ yang bisa menikmati ibadah malam hari ini. Puji Tuhan, ya. Kita lompat dulu di daerah Ampenan, ya. Ada, bisa lihat Ibu Rosalina kelas, ya, bisa menyaksikan, ya, Pak Mas Susilo, ya. Puji Tuhan, sampai lupa nama, ya. Puji Tuhan, haleluya. Ibu Sofi, ya. Puji Tuhan, ya. Kita beralih ke Cakra, haleluya. Ada Ibu Agung, ya, setia menyaksikan. Oh, rupanya ada di daerah Praya, di situ ada Pak Hendro, ya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, siapa yang belum disapa lagi? Oke. Yang dari Sumba, keluarga Bapak Warwick, ya, puji Tuhan. Ya, siapa lagi? Nah, Ibu Yuli, ya, yang di Ampenan. Maaf terlupakan, ya, tapi kita terus naikkan di dalam doa, ya, nama-nama jemaat Tuhan. Yang ada di Semarang, haleluya, ya, yang Surabaya, Ibu Susan, ya, Ibu Lisbeth, haleluya, Ibu Mia Siturus, ya, puji Tuhan di mana saja semua jemaat Tuhan yang berada, selamat menyaksikan, termasuk jemaat Tuhan yang ada di Pastori, ya, Opak Standar, ya, puji Tuhan. Baik, ya, mari kita mau mendengar firman Tuhan, ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita mendengar firman Tuhan. Nanti kita akan sapa kemudian, ya, haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau memberikan renungan di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ya, Bapak Ibu coba lihat di dalam Mazmur pasal 73. Haleluya. Masih kita dalam suasana kebangkitan Kristus. Ya, kita bersyukur Allah kita bangkit, ya. Melalui Yesus Kristus dia bangkit. Maut sudah dikalahkan. Dengan maut sudah dikalahkan, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kita punya pengharapan untuk hari esok. Haleluya. Itu seperti kita nggak perlu khawatir. Hari esok itu ada di dalam Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan itu, saudara, dengan iman kita dapat berkata malam ini. Dengan kuasa kebangkitan itu saya mengajak kita mendeklarasikan. Apa deklarasi kita malam hari ini yang pertama? Kita punya kehidupan, jaminan keselamatan yang kekal. Amin.
Ketika mata tertutup di muka bumi ini, ketika kita menutup mata di muka bumi ini, karena kita percaya kepada kuasa kematian kebangkitan Kristus, maka kita akan bangkit bersama dengan Dia. Kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya iman percaya kita harus selalu hidup, harus selalu survive hari-hari ini. Jangan sampai kita rapuh, jangan sampai kita berkata di mana Tuhan karena kesulitan. Ya, hari-hari ini mari. Itu sebabnya kenapa saya begitu semangat mengajak umat Tuhan untuk mari beribadah, mari kita berdoa supaya iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa kebangkitannya, Dia menyelamatkan saya, saudara, dan kita semua. Untuk apa? Untuk menikmati kehidupan kekal yang suasana yang hebat itu, yang sangat luar biasa itu. Dengar baik-baik. Haleluya, dengar baik-baik. Surgawi, di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi pergumulan. Yang ada di sana hanya sorak-sorai pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari saudara, gemarlah kita berdoa, gemarlah kita menyembah, gemarlah kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari malam hari ini di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Haleluya. Mari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ada di rumah, sebaiknya Bapak Ibu buka Alkitab, ya. Dan Bapak Ibu bisa menggarisbawahi hal-hal yang sangat memberkati, ya. Puji Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, ya. Bapak Ibu lihat. Nah, karena keterbatasan waktu, kita lihat fokus di dalam renungan firman Tuhan di ayat yang ke-25. Ya, ayat 25. Bapak Ibu kasih tanda 21 sampai 28, tetapi ayat 25 ini menjadi nats kita malam hari ini. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu, mari 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, cukup di situ. Saudara, coba kita lihat Mazmur pasal 73 ini disebut di situ Mazmur Asaf. Bagaimana penulis ini menjelaskan dia ada di dalam pergumulan hidup. Dia ada di dalam kesusahan hidup yang amat sangat. Dia sedang menghadapi situasi kehidupan yang sangat getir. Haleluya. Tetapi di dalam situasi yang sangat getir itu, saudara, coba kita lihat bagaimana sih situasinya dia, Bani Asaf ini. Situasinya seperti apa? Kita coba lihat di dalam ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara pernah alami ini? Ini satu penderitaan yang sangat luar biasa sakitnya. Ya, saya pernah alami ini, saudara. Buah pinggang. Bagaimana penderitaan yang sakit, itu sakitnya di dalam. Saudara hanya bisa berteriak. Ya. Bahkan ketika dokter meningkatkan kemudian obat bius saya untuk menahan sakit, saudara, itu nggak bisa, sampai dikatakan nggak bisa, nanti akan mual dan muntah. Saya bisa berteriak sepanjang malam, saudara, karena sakit. Dan dengar, ini kiasan. Bani Asaf ini menulis kiasan, dikatakan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia hanya dapat menjerit kesakitan, kesukaran. Tetapi dengar baik-baik, di dalam pergumulan dia menaruh satu pengharapan di dalam Tuhan. Apa beda dengan kita hari-hari ini? Kita sama seperti Bani Asaf. Kita ada di dalam suatu situasi yang sakit.
Kita ada dalam situasi yang getir. Kita ada dalam situasi yang berduka. Situasi yang sulit, situasi yang sukar. Rasanya kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan, mau nggak kita keluar cepat dari situasi hari ini? Supaya kita bisa keluar belanja, kita bisa pergi ke epicentrum gitu ya. Kita bisa makan di mana, pasti mau kan? Haleluya. Saudara, sekarang ini dengar baik-baik. Ketika orang sudah terlalu lama stay at home, sudah terlalu lama diam di rumah, ya. Sekarang ada satu penyakit yang menyerang orang-orang yang kerap kali ada di dalam rumah. Apa itu kebosanan? Dengan kebosanan sekarang cepat marah, cepat emosi, saudara. Bahkan hal yang lain depresi. Kenapa? Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara mau keluar juga berpikir takut. Dengar baik-baik. Situasi yang tidak mengenakan hari-hari ini. Sama seperti Bani Asaf. Hanya bisa berteriak di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, di dalam sakit. Dia berteriak. Tetapi dengar baik-baik. Dia ada di dalam pengharapan yang luar biasa. Dan ini yang saya mau kasih copy paste kepada jemaat. Supaya jemaat mengalami kemenangan hari-hari ini. Supaya walaupun engkau stay at home, engkau ada di rumah, tetap engkau akan mengalami sukacita. Kuncinya di mana? Ini dia. Makanya ini menjadi satu tema firman Tuhan, yaitu memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Seperti Bani Asaf yang kita baca di dalam ayat 25. Ditulis, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini, gitu kan? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Saudara bisa mengerti pernyataan ini. Hanya Allah saja yang dia sukai, yang dia inginkan. Tidak ada yang lain. Haleluya. Di dalam kesukaran, saudara, di dalam ayat 21, di dalam kesakitan, kesukaran, hanya tangisan, saudara, ayat 21 ini. Tetapi dia dapat berkata di dalam pengharapannya, hanya engkaulah yang kuingini. Nah, saudara, ini menarik sekali. Mengapa Asaf bisa bicara seperti ini? Di dalam kesukaran yang susah, kesulitan yang susah, dia bisa bicara. Hanya engkau Tuhan yang kuingini. Kuncinya di dalam ayat 23. Kuncinya di dalam ayat 23. Yaitu ayat 23, coba lihat. Tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Dengar baik-baik. Di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, kegetiran hari-hari ini, orang yang dapat berkata hanya engkaulah Allah yang kuingini, itu berarti dia bisa tetap di dalam Tuhan. Mengapa dia bisa tetap di dalam Tuhan? Karena Allah telah memilih Asaf untuk bergaul dekat sama Tuhan. Jadi, orang yang dekat sama Tuhan, itu yang bisa berkata, hanya engkaulah Tuhan yang kuingini. Meski kesukaran, meski kegetiran, meski sakit, aku alami. Itu. Nah, saudara, dengar baik-baik. Orang yang dikatakan ketika aku tetap di dekatmu, artinya adalah yang bergaul karib, yang bergaul dekat dengan Tuhan, yang dapat mengandalkan Tuhan di dalam segala hidupnya. Di dalam rumah tangga dia mengandalkan Tuhan, di dalam usaha bisnis dia mengandalkan Tuhan, di dalam pergaulan dia mengandalkan Tuhan, di dalam finansial keuangan dia mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Skala prioritas hidupnya
banyak sih anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya, orang-orang Kristen menempatkan Tuhan, ya, hanya di mana? Ya, mungkin pada waktu susah saja, ya kan? Seperti kehidupan murid-murid Yesus ketika menyeberangi Danau Galilea, dibiarkanlah Yesus tidur di buritan, gitu kan? Seperti itu. Ketika ada persoalan baru butuh. Ketika ada masalah baru datang sama Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan begitu. Kalau kita dekat sama Tuhan, dengar baik-baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, engkau yang di rumah dengar baik-baik. Firman Tuhan ini menjanjikan perkara-perkara besar. Rebu kemarin kita sudah lihat perkara-perkara besar. Hari ini juga kita lihat perkara-perkara besar kalau kita dekat sama Tuhan. Apa perkara besar kalau kita dekat sama Tuhan? Yang pertama sekali dalam ayat 23 dikatakan apa? Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Engkau memegang tangan kananku. Lihat, dikatakan siapa yang memegang tangan kita? Tuhan. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kadang-kadang kita capek dan kita lepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang berlubang aku itu, yang penuh dengan kuasa, tidak akan mungkin melepaskan. Karena apa? Dia begitu care, dia begitu peduli, bahkan dia begitu bela hidup kita. Dia yang pegang tangan kita. Yang kedua, dengar baik-baik. Kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita bergaul karib, dikatakan apa? Ayat yang ke-24, ada nasihat Tuhan. Ya, bisa dilihatkan di sini kan. Ini 23 ya, dekat dengan Tuhan. Tuhan memegang tangan kita. Ya kan, tangan kanan kita loh dia pegang. Artinya apa? Ya, kalau tangan kanan kita ini prioritas pekerjaan kita kan hampir mayoritas dari tangan kanan gitu kan. Haleluya. Usaha kita di tangan kanan kita. Kalau Tuhan buat, dia pegang tangan kanan kita. Ini luar biasa. Semua yang engkau upayakan, Tuhan buat berhasil. Dengar ini. Haleluya. Tuhan buat berhasil. Karena apa? Dia pegang tangan kanan kita. Kalau dekat sama Tuhan. Yang kedua, kita diberi nasihat. Nasihat. Itu sebabnya jangan jemu beribadah Bapak Ibu. Senang sekali saya, rindu hatiku untuk mengajak umat Tuhan di mana saja engkau berada. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu tidak punya Instagram, habis ibadah saudara kami berupaya untuk upload ke YouTube supaya Bapak Ibu bisa dengar firman Tuhan, supaya imanmu diteguhkan. Itu tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, untuk bawa Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Engkau mengalami pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, mengalami pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu sekarang yang keberatan mungkin gak punya IG, nonton YouTube. Haleluya. Dengar firman Tuhan, beribadah sama Tuhan. Itu sebabnya kami terus berusaha. 1 jam 30 menit kemudian saya beri warning, reminder Bapak Ibu, supaya kita mau beribadah. Haleluya. Dengar firman Tuhan, ibadah karena ada nasihat. Itu kau dekat dengan Tuhan, ada nasihat. Saudara, nasihat ini perlu. Kenapa nasihat dari firman Tuhan perlu? Karena nasihat dari firman Tuhan tidak akan mencelakakan engkau. Karena firman Tuhan adalah firman kebenaran. Akurasinya 100% pasti benar. Amin. Hari-hari ini saudara, imbasnya dari wabah penyakit corona ini, imbasnya saudara lihat hari-hari ini. Belum selesai corona saudara.
Begitu peristiwa-peristiwa ekonomi yang sangat-sangat menyusahkan hari-hari ini. Belum selesai. Itu sebabnya akan ada saudara mengambil keputusan-keputusan yang prioritas dalam hidupmu. Dari mana engkau bisa mengambil supaya itu benar? Hanya dekat Allah saja. Dekat sama Tuhan. Tuhan akan memberi kebenaran-kebenarannya. Nasihat. Dan yang ketiga, dikatakan apa? Aku akan mengangkat engkau di dalam kemuliaan. Ya? Artinya apa kemuliaan? Kemuliaan berbicara mujizat Tuhan. Kemuliaan berbicara tentang terobosan-terobosan supranatural. Oh, luar biasa. Artinya apa? Artinya Tuhan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya mari engkau gemar beribadah, engkau suka berdoa, saudara. Ambil waktu di rumah, ambil waktu saudara dekat sama Tuhan. Nah saudara, dengan baik-baik, kalau kita melihat, kalau kita menempatkan Tuhan, ya, tadi kan dikatakan ketika Asaf memprioritaskan Tuhan di dalam skala prioritas hidupnya, kenapa dia dapat berkata skala prioritas? Karena dia dekat sama Tuhan, begitu kan? Kalau kita dekat sama Tuhan, apa yang kita alami? 3 perkara itu kan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita begini, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam skala prioritas hidup kita? Mengapa dia harus menjadi sentral kehidupan kita hari-hari ini? Dengar baik-baik, ini formula, ini Tuhan kasih rahasia firman-Nya supaya kita dapat melewati masa fase yang sangat tidak menyenangkan, zona yang sangat mengerikan. Haleluya. Mengapa? Yang pertama sekali saudara, mengapa kita memprioritaskan Tuhan? Dengar baik-baik. Tadi sudah saya katakan, kita akan nanti memilih mana skala prioritas kita, mana putusan-putusan. Nah kalau Tuhan kita tempatkan di dalam skala prioritas hidup kita, maka sesuatu hal yang luar biasa. Yang 3 tadi menjadi bagian kita. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus menempatkan dia di dalam skala prioritas? Yang pertama sekali adalah kita harus sadar bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa di luar Yesus. Kita tidak dapat melakukan apa-apa di luar Kristus Tuhan. Loh, di mana ayatnya? Coba lihat ayat yang ke-22 itu. Ayat 22 ditulis, aku dungu. Dungu itu bukan lagi bodoh ya, bebal kali ya. Dungu. Dan tidak mengerti, seperti hewan, aku di dekatmu. Ya. Sadar, dengar baik-baik, kita ini bodoh kalau di luar Tuhan. Katakan ini, seperti hewan. Itu sebabnya dengan baik-baik kalau kita memprioritaskan Tuhan, berarti kita mesti menyadari di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Itu sebabnya jangan kau mengandalkan kekuatanmu, kehebatanmu, orang-orang terdekatmu. Sampai Tuhan bilang, terkutuklah kita mengandalkan kekuatan orang, kekuatan manusia. Jadi yang pertama saudara, kalau saudara menentukan dia sentral kehidupanmu, engkau menjadi pribadi berkemenangan karena engkau sadar di luar Tuhan engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, haleluya, sadar segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Dia berdaulat. Karena apa? Dia pencipta langit bumi dan juga menciptakan engkau. Di mana ayatnya itu? Ayat 27 lihat. Sudah waktu.
Sebab ayat 27 lihat, mengapa kita memprioritaskan Tuhan? Karena kita sadar Dialah Allah yang berdaulat. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan kurang keras, akan binasa. Haleluya. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dia berdaulat atas hidupmu. Dia berdaulat atas bumi ini. Bahkan dia berdaulat di dalam segala kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Terus ayat 27 lanjutnya itu, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Coba lihat. Orang tidak sadar bahwa Allah itu adalah Allah segalanya, dapat bertindak. Sehingga dikatakan dibinasakan. Jadi tidak ada kekuatan apapun manusia di muka bumi ini. Itu sebabnya mari jadikanlah dia sentral kehidupanmu sekarang ini. Masa sekarang ini. Dengar baik-baik. Bukan besok, sekarang. Di masa yang sulit ini. Di masa yang getir ini. Di masa yang penuh kesesakan. Yang membuat jiwa kita merana ini. Mari jadikan dia sentral kehidupan. Pusat kehidupanmu. Kenapa? Karena dia berdaulat. Di luar Allah. Binasa. Oh, ini firman Tuhan. Itu sebabnya dengar baik-baik jemaat Tuhan. Jemaat yang sangat saya kasihi. Haleluya. Tanggung jawab saya dengar baik-baik. Untuk membawa hidupmu itu masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Saya menyampaikan pesan ini supaya mari Bapak Ibu. Supaya kita dekat sama Tuhan. Kita membangun satu hubungan karib dengan Tuhan. Haleluya. Kalau saya tidak punya tanggung jawab, saudara, mengapa saya harus membuat renungan untuk engkau pagi hari? Kenapa saya harus mempersiapkan firman untuk ibadah dalam satu minggu ini? Untuk supaya saudara masuk bersama dengan saya dan keluarga kekekalan yang abadi itu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari jadikan dia sentral kehidupan. Di dalam kerinduan saya terus berdoa untuk engkau supaya engkau gemar beribadah, supaya engkau gemar berdoa, supaya engkau gemar memahami kebenaran firman Tuhan. Jadikan dia sentral. Kenapa? Kalau kita di luar dia, kita binasa. Yang ketiga, kenapa kita menjadikan dia sebagai sentral kehidupan? Seperti Asa, tidak ada yang kukagumi, tidak ada yang kuingini selain engkau Tuhan. Luar biasa dia. Haleluya. Yang ketiga, sadar karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Maha Pencipta. Dia adalah Allah yang sanggup melindungi. Dia adalah Allah sanggup membela. Dia adalah Allah yang sanggup sebagai tempat perlindungan. Haleluya. Itu sebabnya dengar baik-baik. Itu sebabnya dengar baik-baik. Ayat yang ke-25 dikatakan begini. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku, lanjutkan. Ayat 26 lanjutkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Wow. Artinya apa? Penderitaan yang semakin berat itu
Dia katakan apa? Gunung batuku dan bagianku apa? Tetaplah Allah. Artinya apa? Asaf ini punya komitmen, punya keputusan, berani dia mendeklarasikan dirinya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyapmu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allahnya adalah maha besar, maha perkasa, maha ajaib, maha pencipta, maha hadir, maha tahu. Sebagai tempat perlindungan. Lihat. Haleluya. Kita hari ini belumlah habis jiwa raga kita, bukan? Belum. Kita masih terus bersuka cita hari ini, ya. Kita masih terus menikmati pertolongan. Masih jauh dari Bani Asaf. Asaf dikatakan ini, ya, dia tetap mempercayai dalam kondisi apapun. Haleluya. Itu sebabnya takkan perlulah kita takut, tak perlulah kita khawatir, gelisah apapun, ya. Coba kita lihat ayat referensi Yesaya pasal 41. Saya senang sekali ayat ini untuk meneguhkan saudara. Dan inilah ayat untuk besok sebenarnya pagi saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Haleluya, haleluya. Membawa kemenangan. Terakhir saudara, mengapa kita harus menjadikan dia sentral kehidupan, pusat kehidupan kita? Karena kita sadar bahwa Tuhan adalah harapan dan masa depan kita untuk melanjutkan kehidupan. Saudara, coba lihat di dalam ayat yang terakhir, di dalam Mazmur pasal yang ke 73 itu ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaannya. Wah, menarik ini saudara. Sadar Tuhan adalah harapan dan masa depan. Dengar baik-baik. Kita pasti akan melewati masa wabah corona ini, ya. Kita pasti akan melewati. Kita akan pasti akan mengalami kemenangan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dapat menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Kita tidak dapat menceritakan kebaikan Tuhan kalau kita tidak menjadikan dia hari ini sentral kehidupan kita. Tidak memprioritaskan dia di dalam segala kehidupan kita. Kita tidak dapat menceritakan. Kenapa? Karena kita tidak dapat melewati masa-masa sukar ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Gak bisa. Soalnya tidak punya bahan untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada. Tetapi ketika kau memberitakan Tuhan, maka ini dia, Asaf menuliskan peristiwa hidupnya, dan kita bisa melihat peristiwa hidupnya menjadi contoh kita di hari-hari yang masa sukar ini. Saudara, ayat yang terakhir, coba lihat Mazmur pasal yang ke-74, ayat yang ke
Ya. Sorry, 73 ayat 28. Lihat Mazmur 73 ayat 28. Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tetapi aku suka dekat Allah. Jadi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita deklarasikan di depan Tuhan. Aku mau dekat Tuhan. Aku mau membangun karib dengan Tuhan. Supaya aku dapat menceritakan kebaikan, kasih-Nya, kehebatannya, mujizatnya, pertolongannya, kelimpahan berkat-Nya. Ketika kita melewati masa yang sukar ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Oh, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, haleluya. Yesus, Engkau adalah Allah bagi kami. Ku yakin dan ku percaya Engkau pasti membuka jalan bagi kami. Ketika di depan kami hari-hari ini Tuhan, tidak ada lagi jalan-jalan yang bisa kami temui untuk dapat menyelesaikan segala persoalan kami. Bahkan di hadapan kami begitu banyak pintu-pintu yang tertutup rapat. Bahkan pintu-pintu besi yang tertutup rapat. Kami tidak dapat menemui jalan keluar kami. Tetapi yang ku akui di hadapan-Mu, yang ku yakini firman-Mu berkata, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu melawat umat-Mu malam ini Tuhan. Kasih-Mu menjangkau umat-Mu yang dalam keadaan menghadapi pencobaan yang begitu berat. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Buka jalan bagiku Tuhan. Buka jalan bagi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau belajar seperti Bani Asaf. Hanya Engkau yang kukagumi, hanya Engkau yang kuingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Meski menghadapi penderitaan yang begitu berat, mengalami kesukaran yang begitu berat, haleluya. Malam hari ini Tuhan, Hamba membawa seluruh umat-Mu Tuhan untuk kembali di hadapan-Mu, haleluya, haleluya. Kembali menyerahkan segala persoalan hidup kami di hadapan-Mu, haleluya, haleluya. Umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh hari-hari ini, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, haleluya. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Sementara singgah terus menaikkan pujian ini, haleluya. Bapa, mari Tuhan, haleluya, hadirlah bagi umat-Mu. Hadirlah bagi umat-Mu, Tuhan, hadirlah, hadirlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk umat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Bebaskan sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu, haleluya. Oleh bilur Yesus menyembuhkan, oleh bilur Yesus membebaskan umat-Mu dari sakit penyakit. Tuhan
hari-hari ini mengalami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kesukaran finansial, haleluya. Tuhan buka jalan berkati umat-Mu Tuhan. Buka jalan Tuhan berkati umat-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Umat-Mu yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu, umat-Mu yang masih mengalami kesukaran untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi Tuhan. Persoalan yang pelik, haleluya, haleluya. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong umat-Mu. Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan bagi mereka, haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan lawat umat-Mu, lawat umat-Mu, haleluya, 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 haleluya. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu menjangkau, kasih-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu malam hari ini akan menyertai hidup kami. Beri kekuatan kami Roh Kudus di saat kami sudah mendeklarasikan malam hari ini kami harus dekat kepada Tuhan. Kami harus membangun doa, hubungan komunikasi yang intens dengan Allah kami, membangun hubungan kami yang karib dengan Engkau Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa Tuhan. Tetapi kami melihat perkara-perkara yang besar Tuhan sediakan bagi kami ketika kami melakukan, membangun hubungan yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Bapa, hamba mempertaruhkan seluruh umat-Mu. Malam hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, kehidupan umat-Mu, rumah tangga umat-Mu, seluruh bisnis umat-Mu Tuhan. Bahkan kehidupan finansial mereka Tuhan, hamba menyerahkan. Karena Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang peduli, Allah yang membela, Allah yang mengasihi. Itu sebabnya hamba percaya malam hari ini Tuhan sudah ambil alih di dalam segala beban persoalan kami. Tuhan sudah ambil alih di dalam segala air mata persoalan kami. Tuhan sudah ambil alih di dalam segala kesesakan, kegetiran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum hamba menutup ibadah malam hari ini Tuhan, izinkanlah kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan melawat pemerintahan kami dari Presiden yang sangat kami cintai, Bapak Jokowi Tuhan, yang terus berupaya dengan seluruh jajaran menteri, Direktur Jenderal sampai kepada Tuhan petugas pemerintah daerah yang terkecil di tempat kami. Mereka sedang berjuang dengan